Asap tebal disertai kobaran api membakar 5 rumah di pemukiman padat penduduk di Jalan Tomang Pulo, Palmerah, Jakarta Barat. Akses yang sempit membuat petugas pemadam kebakaran Jakarta Barat sempat kesulitan memadamkan kobaran api. Warga yang berada di lokasi ikut berjibaku membantu petugas pemadam kebakaran. Adik-adik, Karesa menemukan sesuatu. Sepertinya bisa dimakan. Nyam, 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 nyam. Yuk, ikutin. Asik banget adik-adik dan sahabat Nusantara. Sekarang Karesa ada di Wana Wisata Baturaden, Banyumas, Jawa Tengah. Nah, di sini Karesa akan menjelajah rimba bersama teman-teman semua. Sebelum kita jelajah, udah makan? Udah mandi? Udah sikat gigi? Kalau udah, yuk jalan sama Karesa. Sekarang Karesa akan siap-siap. Apa saja yang akan kita temui di sini? Adik-adik, jangan sampai ketinggalan. Karesa akan berlari kencang. Kita balapan. Ya! Adik-adik, Karesa menemukan sesuatu. Sepertinya bisa dimakan. Nyam, 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 nyam. Yuk, ikutin. Tahu nggak, di hutan itu banyak sekali buah yang bisa dimakan. Termasuk ini nih. Tada! Ini namanya loh berry, sejenis beri hutan. Wah, itu lebih banyak. Yuk, ikut Karesa lagi. Wah. Dek, adik-adik, ikut Karesa nih. Ini dia, sekumpulan buah beri hutan. Kalau orang-orang sempat menyebut ini namanya buah loh beri. Wow, ternyata durinya tajam. Nih, hati-hati ya. Kalau menemukan buah seperti ini, nah pohonnya itu berduri. Karena pohon beri ini termasuk pohon jenis semak-semak. Jadi dia seperti semak belukar sebenarnya, tetapi buahnya lucu ya. Kayak apa yo? Harus bilang kayak hidung badut. Buah beri hutan ini bisa dimakan. Saya mau cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Bentuknya agak-agak kasar, ada konturnya gitu kayak bergerigi, tapi bukan duri ya. Kemudian teksturnya tuh agak keras di luar. Nah, kalau dibuka seperti ini, dalamnya putih. Rasanya seperti apa ya? Gak apa-apa, rasanya asam, tapi seger, asam banget. Mungkin yang ini belum matang. Asik, Karesa mau makan buahnya lagi. Ini ada nih yang lebih merah, tapi kecil dia. Otan kenapa lari-lari? Ini ada sesuatu. Karesa harus segera mengejar dia. Yuk, 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 yuk. Wah! Aduh, Otan. Kamu kenapa? Hah? Otan! Ya. Aduh, Otan takut, Karesa. Itu ada ular. Di mana, Otan? Itu di situ. Hah? Situ? Situ mana? Situ, Kak.
itu tuh. Oh, situ. Oke. Karesha, dia lagi mau ngapain tuh? Kok jalannya gitu? Iya ya. Ngapain ya dia bergerak-gerak ke situ? Kalau menurut Otan dia mau ngapain? Nggak tahu. Otan, lihat. Tuh, sepertinya dia mau bergerak ke dalam semak-semak. Wih, adik-adik, lihat tuh pergerakannya. Dia masuk ke dalam semak-semak. Sahabat kita tuh masuk ke dalam semak. Kalau menurut Karissa sih untuk menyejukkan tubuhnya. Karena ular itu adalah jenis hewan berdarah dingin. Artinya dia tidak bisa memanaskan tubuhnya sendiri atau mendinginkan tubuhnya. Sangat tergantung kepada cuaca. Nah, ketika dia bergerak seperti itu, masuk ke dalam semak-semak, artinya dia membutuhkan udara yang lebih sejuk supaya suhu tubuhnya menurun. Ini kayak gini nih. Gitu loh, Otan. Wih, Karesha, dia tuh makanannya apa sih? Nah, ular ini nih makanannya adalah mamalia yang berukuran sedang. Karena dengan ukuran sebesar ini dia bisa memangsa anak rusa, anak babi, atau bahkan binatang-binatang lain yang ukurannya cukup besar. Karena ketika mulutnya dibuka, mulutnya akan terbuka sangat lebar karena tidak ada sendi nih di rahangnya. Jadi semuanya bisa kayak lepas gitu. Gede banget. Kemudian mangsanya dimakan. Kalau sekarang lagi nggak dibuka mulutnya, makanya kelihatannya kecil. Karissa jadi penasaran. Ingin mengukur berapa besar dan panjang ular ini. Teman-teman, adik-adik ikuti Karissa ya. Bantu Karissa menghitung ya. Karesha, hati-hati. Otan kan takut. Wow, lihat. Nih, badannya besar sekali. Lihat nih kaki Karissa. Wah, lihat. Sebesar paha. Ularnya gede banget. Adik-adik, ini namanya ular piton atau orang Indonesia bilang sanca. Yang motifnya seperti ini atau sisiknya seperti ini, orang-orang bilang sanca batik atau sanca kembang. Bukan sanca bunga ya. Ini panjang banget. Kepalanya mana ya? Ini badan, ekor, badan. Kita cari kepalanya yuk. Hati-hati ya. Karena sanca ini adalah jenis ular terpanjang. Dia bisa tumbuh dengan sangat panjang. Wah, itu ekornya, ini masih badan. Kita cari ya kepalanya ya. Yuhu. Ular. Mana dia? Wow. Di sini. Nih, sini. Karissa kasih lihat nih. Nih kepalanya. Maaf ya. Karissa mau mengenalkan kamu ke adik-adik di rumah. Adik-adik bisa lihat kepalanya? Wah, besar sekali ya. Coba bandingkan dengan ukuran telapak tangan Karissa. Nyaris sebesar telapak tangan. Adik-adik tahu nggak suara ular? Bagaimana suara ular? Dengan suaranya itu tandanya dia sedang mendeteksi sesuatu. Kehadiran Karissa tentunya dia bisa deteksi. Karena ular itu penglihatannya kurang begitu tajam. Tapi dia punya indera perasa yaitu lidahnya. Suka keluar melet-melet kayak gini. Dengan cara seperti itu, dia bisa mendeteksi gerakan-gerakan benda-benda yang ada di sekitarnya. Nah, ini nih badannya nih. Karissa akan kasih lihat teman-teman semua. Nih, bandingkan dengan tangan Karissa. Badannya 2 kali lengan Karissa. Tuh, ini lengannya cuma segini. Ini badannya tebal sekali. Tandanya ular ini makannya sangat banyak. Wah, Karissa dengar suara Otan minta tolong. Apa ya? Jangan-jangan. Upin, tapi gimana tuh? Upin, lambat nih. Dapat tangkap semua. Aku pula. Tunggu dulu. Bila kita orang boleh main ni? Cepatlah kalah. Apa tu? Susanti. Hai teman-teman. Hai.
data dan fakta teror yang telah terjadi di beberapa kota di Indonesia. Jalin komunikasi dengan warga untuk membangun bangsa. Waspada. Dan kenali lingkungan Anda. Laporkan bila ada hal-hal yang mencurigakan. Senyum, salam, sapa. Halo, apa kabar? Maaf ya, selama ini aku kurang perhatian sama kamu. Padahal kata ayah, kamu berarti banget buat semua orang. Selalu ada buat aku, yang udah jagain aku, ayah, bunda. Aku janji, aku akan lebih perhatian sama kamu. Sama kayak kamu perhatiin aku. Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda. Tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah. Tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuma kata ayah suruh tunggu dulu. Waktu itu aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih gambar aku bagus nggak? Tapi semua tetap sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ. Teknologi tak akan bisa menggantikan sentuhan cinta. Mama orangnya bawel, suka marah-marah. Ayah itu penyayang. Papa sih orang yang sabar, suka ngasih rezeki yang banyak. Tapi kadang-kadang kalau aku nakal, suka dimarahin. Yang bikin aku sedih, kadang sih suka ngomel, tapi ya... Bunda jangan pulang malam-malam dong. Kalau bunda pulang malam, aku udah tidur. Maunya sih bareng-bareng. Papa, mama lama di rumah. Bunda, ayah, aku sayang kalian. Makasih udah rawat aku dari bayi sampai sebesar ini. Aku sayang sama mama, papa. Aku sayang mama dan papa. Dapat tangkap semua. Hah, aku pula. Tunggu dulu. Bila kita orang boleh main ni? Lokak itu. Cepatlah kalah. Hah? Apa tu? Susanti. Hai teman-teman. Hai. Apa tu? Mainan baru
Oh. Wuhu. Adik-adik dan sahabat Nusantara, Kak Resa masih bertualang nih di rimba di kaki Gunung Slamet. Nah, kalau adik-adik mau ikut bertualang, masih segar, sudah siap? Ikuti Kak Resa ya. Kita lanjutkan petualangan kita di kaki Gunung Slamet, Jawa Tengah. Yuk! Wah, Kak Resa dengar suara Otan minta tolong. Apa ya? Jangan-jangan... Wah, Otan ada di situ. Ngapain? Kita bantuin yuk, kita tolongin Otan. Otan, ngapain di situ? Tuh, Otan lagi main-main di akar. Terus kejepit. Oke deh, Kak Resa tolongin. Aduh. Sini Otan, ulur. 1, 2, 3. Aduh, terima kasih Kak Resa. Udah nolongin aku. Iya Otan, sama-sama. Kak Resa seneng kok bisa nolongin kamu. Lagi lucu, main sampai kejepit begitu. Ih, itu lucu. Kok lucu? Emang penjelasan Kak Resa lucu? Bukan. Itu. Apaan? Tuh, sahabat Otan. Mana? Itu. Wah, iya lucu banget. Hihihi, lucu kan? Iya. Kak Resa ingin mengajak dia bermain ah. Aku di sini ya. Oke, Otan tunggu di sini ya. Kak Resa main dulu di sana. Yuk. Hewan yang kita lihat ini namanya kura-kura kaki gajah. Dia adalah hewan berjenis reptil. Nah, ciri-ciri reptil seperti itu. Kalau berjalan, perut atau badannya sangat dekat dengan tanah. Kemudian jalannya juga lucu. Makanya dia disebut reptil, Otan. Gitu, Otan. Oh gitu ya Kak Resa. Wah, Kak Resa, itu hewan kok jalannya tengkurap sama ngerangkak-ngerangkak. Kenapa begitu ya Kak Resa? Ya iya, Otan. Karena ini adalah hewan jenis reptil. Makanya jalannya begitu. Kusrak, kusrak, kusrak. Kak, nanya lagi dong. Hihihi. Itu hewan itu sukanya makan apa sih? Otan lapar ya nanyain makanan. Kak Resa kasih tahu, adik-adik juga. Simak baik-baik. Hewan ini sangat suka makan tumbuh-tumbuhan, daun-daunan dan batang pohon. Tapi bukan batang pohon keras. Kesukaannya adalah pohon talas. Jadi batangnya itu sangat lunak dan dia juga suka makan buah talas. Itu makanan kesukaannya Otan. Tapi kalau nggak ada pohon talas, dia juga bisa loh makan jenis tumbuhan yang lain, terutama daun-daunannya. Itu kakinya lucu ya, gede terus bersisik. Tuh, kenapa gitu Kak? Emang itu Otan, itu adalah ciri khasnya yang paling mudah dikenali. Makanya dia disebut kura-kura kaki gajah karena kakinya besar. Coba adik-adik lihat tuh, bentuk kakinya kalau hanya kita lihat kakinya saja, banyak orang yang mengira ini kaki gajah. Kemudian ada sisik-sisiknya. Nah, itu yang membuat dia berbeda dari kura-kura lain. Makanya dia disebut kura-kura kaki gajah. Wah, lucu banget. Ih, gemes Kak Resa. Otan, Kak Resa jadi pengen main sama kura-kura ini. Main-main di alam bersama kura-kura kaki gajah. Oke Kak Resa, selamat bermain sama kura-kura kaki gajah. Adik-adik, kita bermain sama kura-kura ini yuk. Kak Resa akan mendekat dan bermain bersama kura-kura ini. Adik-adik ikut ya. Permainan pertama. Siapa yang bisa meniru jalannya kura-kura? Kak Resa mau coba nih berjalan dengan 4 kaki. Hah? Dia berhenti. Malu ya. Nah, ini adalah salah satu perilaku khas kura-kura. Kalau dia merasa terkejut atau dia ketakutan, kakinya masuk ke dalam cangkang, kepalanya juga mulai masuk. Mudah-mudahan sih nggak lama nih terkejutnya. Karena kan kita mau main sama-sama dia ya. Ya nggak? Halo, kura-kura. Hai, jalan lagi dong. Dia ngeliat ke sini.
Yuk, 1, 2. Dia bergerak, akan ku kejar. Yuk. Mau dikejar kok malah diam. Pelan-pelan aja. Ayo, maju lagi. Hei, kura-kura, mari kita balapan. Aku pernah mendengar kisahmu balapan sama kancil dan menang. Sekarang aku akan balapan denganmu. Ayo dong. 1, 2, 3. Pinter. Ternyata adik-adik, balapan sama kura-kura itu cukup melelahkan. Soalnya Karesa kalau lari-lari sih biasa, tapi kalau suruh ngerangkak gini capek juga. Aduh, kura-kura sampai mana nih? Masa nggak menang-menang? Wah, Karesa jadi ingat masa-masa perjuangan ketika menggunakan topi tentara. Sekarang Karesa akan balapan sama dia dengan gaya tentara merangkak. Ayo, kita balapan. 1, 2, awas, ada peluru, nunduk, ya. Kayaknya lebay ya, tapi nggak apa-apa. Kalau bermain memang harus asik. Wah, sekarang dia akan nanjak. Hati-hati, di depanmu ada batu, kawan. Pelan-pelan, 1, 2. Bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Ayo, ayo, ayo. Terima kasih ya. Aku akan lanjutkan perjalanan. Kamu juga lanjutkan perjalananmu. Terima kasih. Bye-bye. Yuk, yuk, yuk. Nah, adik-adik, Karesa akan menyampaikan satu informasi penting. Apa itu? Tara! Ipin, tapi gimana tuh? Dah lambat ni. Dapat tangkap semua. Aku pula. Tunggu dulu. Bila kita orang boleh main ni? Lokok itu. Cepatlah kalah. Apa tu? Susanti. Hai teman-teman. Hai. Apa tu? Mainan baru Pak Guru dan Bu Guru pernah bilang, sekolah adalah jembatan masa depan. Kata Pak Guru, sekolah adalah tiang kehidupan. Coba sekolahku ada tiang. Kata Bu Guru, sekolah adalah kendaraan kesuksesan. Buat kita, walaupun banyak rintangan, sekolah itu harus. Dan kita akan melewati rintangan di masa depan nanti dengan belajar. Ayo sekolah. Ayo. Kamu tahu, November 2015 yang lalu, pemakai narkoba di Indonesia mencapai 5,9 juta jiwa. Narkoba bisa dicegah dengan cara mendorong pola hidup sehat, memberi pemahaman bahaya narkoba sejak usia dini, menjalin hubungan keluarga yang baik, melakukan pengawasan lingkungan. Masih berani coba-coba, ujungnya di balik jeruji. Stop narkoba, sekarang juga.
Saudariku, suatu saat nanti aku ingin menjadi seorang dokter yang bisa membantu banyak orang. Seperti ayah dan ibu yang selalu membantuku di saat aku menghadapi ujian. Semua ini aku lakukan dengan penuh semangat dan giat belajar untuk mewujudkan cita-citaku. Ipin, tapi gimana tuh? Dah lambat ni. Dapat tangkap semua. Aku pula. Tunggu dulu. Bila kita orang boleh main ni? Lokok tu. Cepatlah kalah. Apa tu? Susanti. Hai teman-teman. Hai Susanti. Apa tu? Mainan baru Adik-adik dan sahabat Nusantara, Karesa masih berada di rimba wilayah Baturaden, Jawa Tengah. Keren banget nih, masih sangat asri. Dan Karesa akan mengajak teman-teman semua untuk mengenal dan melihat kekayaan alam yang ada di sini. Sudah siap untuk bertualang sama Karesa? Pasti siap ya? Kita lanjutkan, karena medannya menantang nih, harus nanjak. 1, 2, 3. Aduh. Sampai di sini, Karesa udah nggak bisa lari nih. Banyak duri, semak-semak yang ada durinya. Mesti sangat berhati-hati. Ini sih pohon, maaf ya. Nah, ini durinya juga banyak nih. Nah, adik-adik, Karesa akan menyampaikan satu informasi penting. Apa itu? Tada! Daun. Ini nih daun sangat bermanfaat loh. Karesa lupa namanya, tapi Karesa ingat manfaatnya. Jadi daun ini punya khasiat untuk mengobati sakit mata. Dan ini digunakan oleh leluhur kita serta saudara-saudara kita yang di sekitar pedesaan dan masih banyak tumbuh-tumbuhan untuk mengobati sakit mata. Caranya dengan ditumbuk, kemudian dicampur dengan air. Nah, campuran air dengan getah atau daunnya itulah yang diteteskan ke mata sehingga menyembuhkan sakit mata. Keren ya? Ternyata di dalam hutan ada apotik. Ini dia salah satunya, obat yang ada di dalam hutan. Terima kasih ya daun. Sekarang Karesa akan lanjutkan perjalanan lagi bersama teman-teman semua. Ya! Ih, lucu. Lucu banget nih. Lihat. Tuh, dia sedang memegang batang pohon dengan sangat erat. Dan di bawah juga ada lagi. Sini. Nih. Nih, Karesa buka daunnya. Tada! Tuh. Keren ya? Dia juga sedang memegang batang pohon dengan erat. Karesa mau nyari kayu dulu ya. Bukan untuk menangkap, tapi untuk mengenalkan hewan ini kepada adik-adik. Yuk, ikut Karesa yuk. Mana ya? Karesa mau nyari batang kayu yang sudah di bawah, yang sudah patah, bukan yang masih di batang pohon. Itu dia. Nah, adik-adik, Karesa menggunakan kayu ini karena yang akan Karesa kenalkan kepada adik-adik ini adalah jenis bunglon. Bentuknya sih mirip kadal, tapi kadal dan bunglon itu dua jenis hewan yang berbeda loh.
Karesa juga belum tahu persis ini jenis bunglon apa. Yang Karesa tahu, jenis bunglon itu punya gigi yang cukup tajam walaupun kecil-kecil. Dan sebagian dari mereka itu cukup agresif. Nah, sini Dek. Ayo adik-adik ikut Karesa. Sebelah sini nih. Terlihat lebih jelas kan? Lihat, di atas kepalanya ada duri-duri seperti jabrik-jabrik gitu. Dan di bawahnya nih ada gelambir daging. Bukan daging sih sebenarnya, kulitnya yang bergelambir. Dan samping tubuhnya motifnya keren banget. Coba lihat badannya yang samping. Ada warna apa aja? Ayo sekarang kita sama-sama belajar warna ya. Ada warna apa? Pinter, warna kuning. Kemudian hitam? Yes, ada warna hitam. Ada warna biru. Sama kayak baju yang Karesa pakai. Dan ada corak-corak hijau serta coklat muda. Nah, kakinya ini ada 5 buah jari. Bukan buah sih, ada 5 jari yang digunakan untuk mencengkram batang-batang pohon tempat dia tinggal. Lihat si bunglon yang cantik ini. Ekornya cukup panjang loh. Dan panjang ekornya melebihi panjang tubuhnya. Ipin, tapi gimana tuh? Dapat tangkap semua. Hah, aku pula. Tunggu dulu. Bila kita orang boleh main ni? Cepatlah kalah. Apa tu? Susanti. Hai teman-teman. Hai Susanti. Apa tu? Mainan baru Data dan fakta teror yang telah terjadi di beberapa kota di Indonesia. Jalin komunikasi dengan warga untuk membangun bangsa. Waspada. Dan kenali lingkungan Anda. Laporkan bila ada hal-hal yang mencurigakan. Senyum, salam, sapa. Halo, apa kabar? Maaf ya, selama ini aku kurang perhatian sama kamu. Padahal kata ayah, kamu berarti banget buat semua orang. Selalu ada buat aku, yang udah jagain aku, ayah, bunda. Aku janji, aku akan lebih perhatian sama kamu. Sama kayak kamu perhatiin aku. Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda. Tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah. Tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuma kata ayah suruh tunggu dulu. Waktu itu aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih gambar aku bagus nggak? Tapi semua tetap sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ. Teknologi tak akan bisa menggantikan sentuhan cinta. Mama orangnya bawel, suka
suka marah-marah. Ayah itu penyayang. Papa sih orang yang sabar, suka ngasih rezeki yang banyak. Tapi kadang-kadang kalau aku nakal, suka dimarahin. Yang bikin aku sedih, kadang sih suka ngomel, tapi ya... Bunda jangan pulang malam-malam dong. Kalau Bunda pulang malam, aku udah tidur. Maunya sih bareng-bareng. Papa, Mama lama di rumah. Bunda, Ayah, aku sayang kalian. Makasih udah rawat aku dari bayi sampai sebesar ini. Aku sayang sama Mama, Papa. Aku sayang Mama dan Papa. Dapat tangkap semua. Hah, aku pula. Tunggu dulu. Bila kita orang boleh main ni? Langkahlah tu. Cepatlah kalah. Hah? Apa tu? Susanti. Hai teman-teman. Hai Susanti. Apa tu? Mainan baru Magelang di Jawa Tengah terkenal akan Candi Borobudurnya. Namun kali ini kita akan melihat dari sisi lain. Dengan wilayah luas membentang yang dihuni manusia dan beraneka ragam flora dan faunanya, wilayah ini tentunya pasti memiliki keunikan tersendiri. Nah, jika di film fiksi Ghostbuster ada tim penangkap hantu, maka di Magelang ada tim penyelamat satwa, khususnya reptil. Mereka bergerak jika ada laporan dari penduduk tentang ancaman reptil atau justru reptil yang harus dievakuasi. Selamat pagi guys, ketemu lagi sama aku Dio dan juga di sini ada Dede. Nah, hari ini aku lagi berada di Magelang. Jadi kita ini mau ke kandang ayam. Nah, laporannya di sana akhir-akhir ini ayam-ayam itu sering hilang. Karena kalau di kandang ayam hilang itu biasanya kemungkinannya ada dua. Jadi bisa diambil orang sama dimakanin ular. Kalau ular nanti kita bakalan rescue. Soalnya kebanyakan masyarakat itu kalau ketemu ular pasti mereka bunuh. Jadi kita nih sekarang mau ke sana, pengen tahu tuh di sana kira-kira apa sih penyebabnya ayam-ayam itu pada hilang. Ikuti petualangan Bijak Lima hari ini. Kita bisa semangat.
Nah, geng, ini kita sudah sampai ke peternakan ayam yang katanya ayamnya banyak yang hilang itu loh. Kita akan segera menuju menyelidiki apa sih yang bikin ayam-ayam banyak yang hilang. Yuk, geng. Pak, wow kepripun to niki? Wah, sekelas terus emang nonton ulane. Tim mriko gede. Oh. Ada ular Pun besar. ketinggal gede. Iya, heeh. Mbon mau pun ketinggal. Lu kalau wedi. Kalau anu tiang-tiang niku karo layar. Nah, gengs, katanya Pak Jum ini tadi terlihat bahwa ada ular besar, tapi Pak Jumnya takut mau nangkep. Itu dia. Jadi kayaknya tuh ayamnya dimakanin sama ular deh. Sebelah pundi, Pak? Itu Pak, sana Pak, jana Pak. Besar sekali Pak ularnya Pak. Tim mriko lebet niku. Wah, ageng ya. Ageng tembak mriki. Dia tepatnya di sini. Di layar ini. Jadi ularnya masuk di sini, Pak? Iya, masuk di sini. Aduh, Pak Jum, sabar ya. Kita lagi cari ini sama teman-teman dari Reptile Rescue juga. Nah, itu kalau ular-ular itu kira-kira makannya ayam tuh kira-kira pas siang apa malam sih, Pak? Ya siang dan malam, kadang-kadang sore ya, kadang sore. Wah, Yang banyak itu malam. ini sekali makan Ya kadang-kadang 10, kadang-kadang 15. 10, Pak? Iya. Mas, sini Mas. Ini ularnya di sini nih. Oh, sudah Mas. Gede banget. Mas. Wah, Oh. Tiga. Yuk, diturunin dulu. pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Hati-hati. Mas, Ya? ini biasanya kalau dia lagi pengelupasan alias shading kayak gini itu dari perilakunya mungkin lebih ganas atau gimana? Iya, dia biasanya lebih agresif dan lagi nanti habis shading seperti ini, dia langsung lapar, dia langsung cari makan. Gitu. Ya, makanya dia masuk ke kandang-kandang seperti ini. Dan untuk proses shadingnya sendiri tuh kira-kira membutuhkan waktu berapa lama? Kalau yang sudah kurang lebih ada yang seminggu. Ini panjangnya sampai berapa ya Mas? Gila. Ini udah jumbo banget ini mungkin sekitar hampir 7 meter, 8 meter lah. Wah, aduh. Awas. Ya, pelan-pelan dia diam. Ular ini kalau sedang shading atau pengelupasan seperti ini, dia memang cenderung lebih agresif gitu. Sebenarnya kalau misalnya kita nemuin ular seperti ini, itu penanganannya harus apa sih? Ya, jadi kalau kita nemuin ular di rumah, di sawah, dimanapun, pertama jangan dibunuh. Karena ular itu sangat bermanfaat banget buat manusia, buat ekosistem, dan itu terutama bantuin para petani makan makanan tikus, hama-hama pertanian. Gimana kalau kita langsung bawa ular ini ke base camp kalian ya? Ya, oke. Guys, kita perhatikan gimana prosesnya. Kita berlanjut. Yuk. Yuk. Ya, Pelan-pelan ya. Pelan ya. Yuk, ayo bantuin ya. Follow ya. Pelan aja ya. Pelan dulu. Oke, kita langsung angkut. Guys, kita sekarang udah siap untuk ngangkut ular ini ke base camp kita semua. Yuk, masih semangat ya semua ya. Yuk, pelan-pelan.
kalah. Hah? Apa tu? Susanti. Hai teman-teman. Hai Susanti. Apa tu? Mainan baru Pak Guru dan Bu Guru pernah bilang, sekolah adalah jembatan masa depan. Kata Pak Guru, sekolah adalah tiang kehidupan. Coba sekolahku ada tiang. Kata Bu Guru, sekolah adalah kendaraan kesuksesan. Buat kita, walaupun banyak rintangan, sekolah itu harus. Dan kita akan melewati rintangan di masa depan nanti dengan belajar. Ayo sekolah. Ayo. Kamu tahu, November 2015 yang lalu, pemakaian narkoba di Indonesia mencapai 5,9 juta jiwa. Narkoba bisa dicegah dengan cara mendorong pola hidup sehat, memberi pemahaman bahaya narkoba sejak usia dini, menjalin hubungan keluarga yang baik, melakukan pengawasan lingkungan. Masih berani coba-coba, ujungnya dibalik jeruji. Stop narkoba, sekarang juga. Di hariku, suatu saat nanti aku ingin menjadi seorang dokter yang bisa membantu banyak orang, seperti ayah dan ibu yang selalu membantuku di saat aku menghadapi ujian. Semua ini aku lakukan dengan penuh semangat dan giat belajar untuk mewujudkan cita-citaku. Dapat tangkap semua. Hah, aku pula. Tunggu dulu. Bila kita orang boleh main ni? Lokak itu. Cepatlah kalah. Hah? Apa tu? Susanti. Hai teman-teman. Hai Susanti. Apa tu? Mainan baru belok. Ustaz, habis ini apa lagi nih lanjutannya? Oh, ini habis ini kita mandiin sambil kita bantu setting. Mas Ade, tolong ngambil air ya. Kita yang keluarin. Yuk.
sih pegang kepalanya. Wow. Dia masih agresif sekali ya. Pelan-pelan, awas. Wow. Oke. Oke, guys. Wah, ini berat sekali. Aduh. Kita mandiin, habis itu kita bantu cari itu. Oke. Soalnya kalau biar gini biasanya kita lihat kadang. Kita lepas dulu, kumpul semua ya. Iya. Kita harus pelan-pelan menghadapi ular ini karena ini masih agresif dan bahaya sekali. Sekarang kita akan membantu proses pengelupasan atau shading ini. Tapi pelan-pelan ya. Dia kalau di bawah udah lebih anteng kalau di bawah. Sampai di penampungan atau safe zone, ular ini akan dirawat dan diobati dulu jika sakit, sampai dirasa siap untuk dilepas ke habitat aslinya. Komunitas Reptil Rescue Borobudur ini berkomitmen untuk menjaga lingkungan agar tetap seimbang dan nyaman bagi manusia serta satwa. Mas Ad, ini fungsinya kita nyiramin badan ular untuk apa, Mas? Ini jadi ular-ular tangkapan liar itu biasanya dia gagal shedding, jadi gagal ngelupasin kulitnya. Nah, di sini kita bantuin biar mempercepat dan mempermudah dia. Oh, jadi dengan disiramin kayak gini kulit-kulit yang kering-kering itu lebih gampang ngelupas? Iya, dengan disiramin lebih gampang ngelupas. Jadi dia juga lebih nyaman. Mas, kayaknya pengelupasannya udah sempurna ya? Ini udah bersih, udah kita mandiin. Sekarang kita masukin kandang dulu aja. Boleh? Oh, kita masukin kandang. Oke, berarti kita angkat lagi ya? Ayo, ya. Semangat! Waduh. Hati-hati. Ya, bentar ya, kita bukain kandangnya dulu. Yuk, bawa sini. Pelan-pelan. Oke, kita letakkan di sini. Ya, kita letakkan dulu. Letak dulu pelan-pelan. Jadi untuk angkat satu ekor ular aja, itu usahanya luar biasa, gengs. Dan ini sepertinya ular piton ini sudah aman di sini, dan kita akan rajin memberikan makan, memberikan perawatan dengan baik, sampai nanti akhirnya siap untuk dilepaskan kembali ke alamnya. Tapi pastinya yang jauh atau aman dari jangkauan masyarakat. Gengs, ini lucu juga sih. Ternyata di sini ada rumah sakitnya juga. Ada ular yang sakit loh. Mas, ini jenis ular apa tuh, sakit apa sih? Ini jenis ular Gold Albertis. Dia dari Papua asalnya. Nah, dia itu lagi sakit sariawan. Sariawan? Iya. Bisa kayak orang? Dia kan punya gigi, kena gigi udah sariawan. Oh gitu. Ya, macam-macam sebabnya. Nah, ini lagi sariawan. Dia itu pas makan, itu giginya itu nyangkut di rahang atasnya. Nah, itu sudah dilihat rahang atasnya luka sampai parah. Oh gitu. Nah, itu lagi kita masih masa treatment, masih masa penyembuhan. Nah, pas masa itu kita bersihin jigongnya. Jadi ada kuning-kuning. Oh, jadi dia kayak mengeluarkan kotoran gitu ya? Nah, itu harus kita bersihin terus. Nah, dia udah lama penyembuhannya, memang agak lama ini. Dan karena perutnya kosong, jadi dia nggak mau makan. Nah, nanti kita kasih makanan juga untuk dia khusus. Kita kasih lele yang lebih gampang untuk masukinnya. Oh, jadi lebih lembut ya? Ya, lebih lembut, halus, dan licin. Jadi maksudnya gampang sambil nanti kita di dalam mulut lele kita kasih vitamin. Yuk, waktunya makan. Boleh. Siapin. Posisinya ini lelenya, nih ularnya jadi gini. Oh, jadi begini gini. Ini makannya gini. Kenapa miring? Ya miring biar lebih gampang ya. Dan untuk masukinnya jangan didorong, ditekan. Nanti dia semakin lama semakin masuk sendiri. Bagus, siap. Ngerti? Yuk, coba. Oke. Dibuka pelan-pelan, Mas. Payung. Ya. Nah, agak ditekan.
Diteken. sambil dia masuk ke lidah Iya. seperti itu. Nah, ini sambil kita kasih minyak ikan. Oh, gitu? Itu untuk vitamin ya? Untuk vitaminnya. Tuh gengs, gitu prosesnya. Kasih makan ular yang sakit. Oh, itu untuk membantu penyembuhannya juga ya mas? Iya. Wah, gengs seru banget nih. Duh, pokoknya intinya Jejak Riba di sini tuh beruntung banget bisa menyaksikan proses-proses yang mungkin nggak bakal kita temuin di tempat-tempat lain. Pintar kamu, biar kamu cepat sembuh ya. Sehat ya. Iya. Guys, gimana, seru banget kan? Tapi keseruan ini nggak berakhir sampai di sini. Akan ada keseruan-keseruan lainnya yang pastinya wajib kamu lihat. Dapat tangkap semua. Hah, aku pula. Tunggu dulu. Bila kita orang boleh main ni? Lengkap itu. Cepatlah kalah. Hah? Apa tu? Susanti. Hai teman-teman. Hai Susanti. Apa tu? Mainan baru Data dan fakta teror yang telah terjadi di beberapa kota di Indonesia. Jalin komunikasi dengan warga untuk membangun bangsa. Waspada. Dan kenali lingkungan Anda. Laporkan bila ada hal-hal yang mencurigakan. Senyum, salam, sapa. Halo, apa kabar? Maaf ya, selama ini aku kurang perhatian sama kamu. Padahal kata ayah, kamu berarti banget buat semua orang. Selalu ada buat aku, yang udah jagain aku, ayah, bunda. Aku janji, aku akan lebih perhatian sama kamu. Sama kayak kamu perhatiin aku. Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda. Tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah. Tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuma kata ayah suruh tunggu dulu. Waktu itu aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih gambar aku bagus nggak? Tapi semua tetap sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ. Teknologi tak akan bisa menggantikan sentuhan cinta. Mama orangnya bawel, suka marah-marah. Ayah itu penyayang. Papa sih orang yang sabar, suka ngasih rezeki yang banyak. Tapi kadang-kadang kalau aku nakal, suka dimarahin. Yang bikin aku sedih, kadang sih suka ngomel, tapi ya... Bunda jangan pulang malam-malam dong. Kalau bunda pulang malam, aku udah tidur.
bareng-bareng papa mama lama di rumah. Bunda, ayah, aku sayang kalian. Makasih udah rawat aku dari bayi sampai sebesar ini. Aku sayang sama mama papa. Aku sayang mama dan papa. Dapat tangkap semua. Hah, aku pula. Tunggu dulu. Bila kita orang boleh main ni? Lokak itu. Cepatlah kalah. Hah? Apa tu? Susanti. Hai teman-teman. Hai Susanti. Apa tu? Mainan baru biawak nih yang akan dirilis oleh Reptile Rescue Borobudur. Jadi mau tangkap nih biawak ini. Adik-adik bantuin Kak Dede yuk. Dapat. Dapat banget. Udah dapat nih. Iya. Aduh. Makasih ya. Lumayan berat juga nih. Anyway gengs, ini box-box buat apa ya kira-kira? Nah, ada yang menarik. Hal-hal yang dilakukan oleh teman-teman dari Reptile Rescue Borobudur ini memang sangat bermanfaat ya. Salah satunya adalah rilis hewan-hewan yang sudah bisa hidup di alamnya lagi. Nah, box-box ini nantinya, box-box ini nantinya akan diisi oleh hewan-hewan yang akan dirilis ke alam biar mereka bisa hidup lebih tenang lagi, lebih bebas. Ya udah, aku mau ngangkat ini dulu yuk. Ikutin kita terus ya. Aduh. Nah, kini tiba saatnya untuk mengembalikan reptil-reptil malang ini ke habitat aslinya. Tentunya dengan penuh pertimbangan dong. Dan bukan asal melepas, karena dapat membahayakan warga sekitar dan reptil ini sendiri loh. Nih boxnya juga udah ada. Tunggu. Aduh. Pelan-pelan. Yuk. Awas tangannya. Duduk ya. Yes. Akhirnya, gengs. Sekarang aku sama Kak Dede udah masukin biawaknya ke dalam box ini. Jadi, habis ini kita segera menuju ke tempat rilis ya. Yuk, berangkat. Jadi ular bajing ini emang ini ya, habitatnya di pepohonan kayak gitu? Iya, dia hidupnya di pohon-pohon sih sering-seringnya. Nih dia, ular bajing ini habitatnya ada di pohon-pohon gini, di tepian sungai biasanya juga. Makanannya apa aja nih Mas? Makanannya tuh kalau di pohon ya dia makan burung, tikus-tikus pohon gitu sih. Oh gitu, pokoknya hewan-hewan yang kecil-kecil gitu ya. Sekarang waktunya kamu bebas. Wah, semoga kamu bisa dapetin makanan yang banyak dan dapat berkembang biak dengan baik ya di sini. Masa kayaknya cocok di sini nih. Iya nih. Terus, awas. Sip. Oke, udah. Sip. Dadah kawan. Nah, taruh sini nih ya.
Mana Mas Ab? Mas tadi. Nah, gengs, kita udah sampai nih di tempat yang kira-kira biawak itu bisa hidup dengan tenang dan bebas. Sip, udah. Tadi tolong pinggirin. Ini dia yang namanya biawak, alias bahasa latinnya adalah Varanus salvator. Kalau makanannya apa aja nih Mas? Ini makanannya sesuai yang di sini. Sini banyak tikus. Terus dia juga makan ikan dan ayam-ayam hutan. Yuk gengs, dilepas gengs. Wuh. Wah. Nanti Mas. Lepas. Yuk, lepas. Selamat berenang biawak. Bye. Yuk kita lanjutkan lagi. Kenapa sih kita harus ngelewatin medan yang sesulit ini? Karena kita harus mencari tempat yang paling aman alias agak jauh dari pemukiman. Biar ini tuh benar-benar tidak akan kembali lagi ke tempat pemukiman warga gitu. Oke, aku udah ketinggalan nih. Yuk lanjutin perjalanan yuk. Akhirnya kita sudah mendekati tempat yang paling cocok untuk pelepasan ular piton ini. Ini jenis piton apa nih? Ini piton Verticulatus. Piton Tapi ini Verticulatus. lokalitinya Jawa. Oh. Nah, ini kita lepasin di sini. Ini lebih aman karena di sini masih banyak makanannya kayak garangan, luwak, ayam malas. Nah, kalau di tempat yang nggak ada makanannya tuh biasanya mereka pergi ke peternakan, ke rumah orang gitu. Dan pastinya ini juga aman jauh dari lokasi warga ya. Gengs, dengan adanya teman-teman dari Reptile Rescue Borobudur ini, maka kelangsungan dari hewan-hewan seperti ular-ular ini, biawak dan lain-lain yang ada kemungkinan kalau ketemu sama manusia atau warga setempat itu dibunuh, tapi ini jadi aman. Bahkan yang sakit-sakit pun bisa diobati sama teman-teman ya kan. Makanya kita semua plus kalian-kalian yang di rumah ya harus ikut serta untuk menjaga kelestarian dari ekosistem baik itu flora maupun fauna seperti sahabat-sahabat kita yang ini. Oke? Nah, udah nggak sabar kan lihat pelepasannya dari ular yang lucu ini? Yuk langsung aja ya Mas, kita lepas pelan-pelan ya. Yuk. Bawa sini aja, ntar biar renang sana dia. Dapat tangkap semua. Hah, aku pula. Tunggu dulu. Bila kita orang boleh main ni? Lokak itu. Cepatlah kalah. Hah? Apa tu? Susanti. Hai teman-teman. Hai Susanti. Apa tu? Mainan baru Guru dan Bu Guru pernah bilang, sekolah adalah jembatan masa depan. Kata Pak Guru, sekolah adalah tiang kehidupan. Coba sekolahku ada tiang. Kata Bu Guru, sekolah adalah kendaraan kesuksesan. Buat kita, walaupun banyak rintangan, sekolah itu harus. Dan kita akan melewati rintangan di masa depan nanti dengan belajar. Ayo sekolah. Ayo. Kamu tahu, November 2015 yang lalu, pemakaian narkoba di Indonesia mencapai 5,9 juta jiwa. Narkoba bisa dicegah dengan cara mendorong pola hidup sehat, memberi pemahaman bahaya narkoba sejak usia dini,
menjalin hubungan keluarga yang baik, melakukan pengawasan lingkungan. Masih berani coba-coba, ujungnya di balik jeruji. Stop narkoba, sekarang juga. Di hariku, suatu saat nanti aku ingin menjadi seorang dokter yang bisa membantu banyak orang, seperti ayah dan ibu yang selalu membantuku di saat aku menghadapi ujian. Semua ini aku lakukan dengan penuh semangat dan giat belajar untuk mewujudkan cita-citaku. Aku pula. Tunggu dulu. Bila kita orang boleh main ni? Cepatlah kalah. Apa tu? Susanti. Hai teman-teman. Hai Susanti. Apa tu? Mainan baru Tempat ini tuh banyak banget mangsanya. Kalau sobat-sobat perhatikan, di dekat capitnya itu ada kayak bulu-bulu halus. Bukan lagi, apa-apaan kok gitu? Bukan, saya takut ini melukai kakinya. Enggak. Karesa, sip. Ini kalau di sini namanya lampeng. Wah, hati Mas Badak. Saya yang ngomong. Hati-hati malah saya yang kepleset. Ini emang licin banget ini. Apa tuh Mas? Ini adalah katel kalau di sini. Katel? Apaan lagi katel? Ngerti kan? Nggak tahu katel apaan. Kalau bahasa Indonesia yang benar adalah tarantula. Tarantula. Ini sob, rumahnya tarantula. Nah ini. Ini ada lagi nih. Nah ini ada juga. Dure mana nggak? Ada di atas juga ada. Tapi karena tarantula ini jenis nokturnal, dia lebih aktif di malam hari. Siang-siang ya susah kelihatan Mas ya. Karesa mau lihat yang malam-malam? Mau banget. Jadi kita nanti malam kemari lagi gimana? Nanti malam kita cari lagi. Sekarang dia pasti lagi istirahat. Betul. Karena aktifnya malam. Oke Sob? Sip ya? Sip. Yuk. Oke.
Jangan sampai lolos. Ya, ini serunya hairping nih, kita mesti benar-benar peka terhadap gerakan, suara, dan apapun yang kita rasakan. Wih, Karesa. Oke. Nah, iya. Stop. Ini, stop. Bagus banget itu. Kelihatan? Mas Badak, ceritain sama sobat-sobat di rumah tentang tarantula. Ya. Tarantula ini, nama ilmiahnya adalah Selekosmia javanensis. Jadi ini adalah tarantula endemik Jawa. Endemik itu apa Karesa ya? Endemik itu ya cuman ada di Jawa gitu. Nah, bahasanya keren banget. Jadi ini tarantula yang belum berevolusi. Jadi itu masih old world ya. Apa tuh? Jadi dunia lama gitu lah ya. Old world gitu ya. Jadi dia itu masih mengandalkan sengatannya dan lari ketika dia merasa terancam. Nah, gitu Karesa. Ini stop. Nah, ini. Kita dapat temennya. Wah, kalau ini bukan tarantula ini Karesa. Iya. Bentar nih, saya turunin daunnya. Dapat sap gambarnya? Kelihatan? Bisa ya, teman-teman semua sobat-sobat langsung bedain. Ini yang bawah laba-laba jenis apa sih nih? Ini laba-laba daun. Ya. Laba-laba daun kering, warnanya juga kayak daun kering. Coklat. Terus lebih kecil. Nah, yang atas. Lihat ukurannya. Oh, gede banget ya. Jadi kalau tarantula ini Kak, jadi betina dan jantan itu dia sendiri-sendiri. Jadi ketika jantan itu sudah merasa dewasa dan siap untuk bereproduksi, itu dia keluar dari sarang. Dia mencari sarang betinanya. Nanti ketika sudah menemukan betina yang pas, dia melakukan perkawinan atau reproduksi. Biasanya itu pasti jantannya itu pasti dibunuh oleh betinanya. Nah itu tubuhnya dimakan sama betinanya. Ini bukan cerita horor, tapi ini mekanisme kehidupan. Jantannya dimakan untuk jadi nutrisi. Untuk jadi nutrisi karena betinanya itu sedang mengandung benih yang diberikan oleh si jantan. Nah, nanti betinanya ketika dia sudah melahirkan anak-anaknya, untuk makanan pertama anak-anaknya, ibunya ini merelakan tubuhnya sendiri untuk dimakan anak-anaknya. Itu salah satu keunikannya tarantula ini. Jadi si orang tuanya ini merelakan dirinya untuk menjadi makanan santapan nutrisi bagi anak-anaknya. Yang jantan jadi santapan induk yang mengandung, kemudian bukan mengandung sih, lebih tepatnya apa ya? Ya itulah, nanti kasih tahu saya ya kalau dapat istilahnya ya. Terus ketika anaknya ini keluar, dia bertelur apa? Sebenarnya telur kan? Cuma tapi menetasnya di dalam. Menetasnya di dalam. Atau ovovivipar. Ya itu saya suka agak lupa istilah-istilah kayak gitu. Dan ketika anak-anaknya keluar itu ya induk betinanya menjadi asupan gizi bagi anak-anaknya. Jadi nanti anaknya itu keluar tuh putih-putih, masih putih-putih. Berarti tarantula ini hanya satu kali kawin selama hidupnya. Karena yang jantan begitu kawin dia mati, yang betina begitu melahirkan dia mati juga. Kita lanjutkan lagi hairping malam hari supaya kenal lebih banyak sahabat-sahabat kita. Yuk. Sob. Badak nemuin sesuatu, Sob. Pelan-pelan. Harusnya lihat kok. Tuh. Kelihatan, Sob. Dapat tangkap semua. Aku pula. Tunggu dulu. Bila kita orang boleh main ni? Cepatlah kalah. Apa tu? Susanti. Hai teman-teman. Hai Susanti. Apa tu? Mainan baru Pak Guru dan Bu Guru pernah bilang, sekolah adalah jembatan masa depan. Kata Pak Guru, sekolah adalah tiang kehidupan.
Coba sekolahku ada tiang. Kata Bu Guru, sekolah adalah kendaraan kesuksesan. Buat kita, walaupun banyak rintangan, sekolah itu harus. Dan kita akan melewati rintangan di masa depan nanti dengan belajar. Ayo sekolah. Ayo. Kamu tahu, November 2015 yang lalu, pemakaian narkoba di Indonesia mencapai 5,9 juta jiwa. Narkoba bisa dicegah dengan cara mendorong pola hidup sehat, memberi pemahaman bahaya narkoba sejak usia dini, menjalin hubungan keluarga yang baik, melakukan pengawasan lingkungan. Masih berani coba-coba, ujungnya dibalik jeruji. Stop narkoba, sekarang juga. Di hariku, suatu saat nanti aku ingin menjadi seorang dokter yang bisa membantu banyak orang, seperti ayah dan ibu yang selalu membantuku di saat aku menghadapi ujian. Semua ini aku lakukan dengan penuh semangat dan giat belajar untuk mewujudkan cita-citaku. Aku pula. Tunggu dulu. Bila kita orang boleh main ni? Cepatlah kalah. Apa tu? Susanti. Hai teman-teman. Hai Susanti. Apa tu? Mainan baru Wah, kebakaran nih. Ini hal-hal teknis kayak gini kadang-kadang suka jadi bumbu perjalanan. Ini kita udah nyiapin lampu buat herping malam. Tiba-tiba bau gosong dan ini nyala. Ini nyala bukan karena lampunya nyala, pasti terjadi konsleting di dalam. Berhubung saya dan Badak nggak ada yang ngerti tentang hal-hal yang berkaitan dengan reparasi elektronik, kayaknya listrik kita tinggal. Jangan itu, tetap kita bawa, tapi hati-hati megangnya. Masukin tas lagi aja ya. Jangan dimasukin tas, udah tenteng aja. Nanti kalau tasnya kenapa-napa bahaya. Yuk. Oke sob, yuk.
Nih, Kak. Kayaknya ada sesuatu nih. Sob. Kameramen yang mendekat, kameramen. Ada salah satu hewan malam yang terlihat di sini. Ini sarang kalajengking ya, Mas? Ya, sarang kalajengking. Dan tadi kita ngelihat dia sempat keluar tapi masuk lagi. Kita akan coba menunggu dan sedikit berusaha agar kalajengking ini bisa keluar dan bisa berinteraksi sama kita. Tapi pastinya nggak ngeganggu dia. Ini masih kecil ukurannya, Kak. Iya. Coba kita jalan sedikit lagi deh. Biasanya kan sarang ini kan berdekatan. Siapa tahu ada yang nongol di depan sarangnya. Iya, jadi kalajengking itu hewan yang soliter, dia sendiri-sendiri sebenarnya. Jadi nggak satu sarang rame-rame. Iya, tapi karakteristiknya kalau ada satu sarang kalajengking, berarti di sekitar situ biasanya ada sarang yang lain. Kita coba cari yang lebih besar ya, biar lebih enak ngelihatnya. Oke? Yuk. Sana. Sana aja deh. Sana. Nanti loh, Kak. Iya. Ya. Iya. Pak, ini, sini, Kak. Sob. Badak nemuin sesuatu, Sob. Pelan-pelan. Harusnya lihat kok. Tuh. Oh, kelihatan, Sob. Oke, kameramen pelan-pelan gerak. Ini sarang kalajengking, sarangnya gede dan tadi kita lihat dia bergerak di dalam itu. Ini sarangnya nih. Awas, Karesa. Ya. Awas. Ini hewan yang punya refleks luar biasa, kecepatan geraknya. Ini kayaknya saya copotin biar gampang teman-teman lihat ke dalam. Saya pindah ke sini. Mas Badak silakan dari sebelah situ biar kita lebih enak mengetahuinya. Pelan-pelan ya. Oke, kelihatan capitnya. Maju deh. Maju. Kameramen bisa lihat itu? Kelihatan. Wih, tuh ada kehidupan di dalam. Oke, kelihatan. Mudah-mudahan ketangkap gambarnya ya sama kamera. Itu kelihatan cangkangnya gede banget. Kelihatan banget. Cangkangnya capitnya kayaknya segede gini. Jadi kalau sobat-sobat semua melihat ada bentuk sarang yang pipih seperti ini, jadi dia lebar kayak bibir, sarangnya kayak bibir. Ya biasanya nih sarang kalajengking. Soalnya memang kan bentuk tubuh kalajengking tuh pipih dan melebar. Ini gede, bro. Gede nih. Gimana caranya supaya dia bisa kita suruh maju ya, biar sobat-sobat di rumah juga bisa lihat? Ada trik khusus kah? Trik khusus paling kita tinggalin dulu, kita maju aja dulu ke depan. Oke. Nanti kita ngedapur-dapur sini lagi. Oke, kita tinggalin dulu, tapi pelan-pelan ke sini lagi. Ya. Oke, depan dulu ya. Ya. Oke. Lihat dua kita, Karesa. Cepet banget. Di mana? Ini Sob. Sarangnya bener sih. Kelihatan nggak? Mundur. Ada isinya. Ada. Yang ini udah makin masuk ke dalam, Sob. Dia masuk karena merasa kurang nyaman dengan kita. Terus mendingan kita coba ke tempat yang tadi. Udah beberapa saat kita tinggalkan. Mudah-mudahan dia sudah berada di posisi yang bisa kita lihat dan kita amati sama-sama. Yuk. Siap. Pelan-pelan, Karesa. Nah, loh, yang tadi itu sebelah mana sih? Sebelah kiri. Iya, oke. Tersalip saya ya. Wih, nih. Mana? Nih. Oke. Sekarang nih. Oke, sini. Nah, ini sarangnya tadi ada di sebelah sini di pinggiran. Ini dia udah keluar. Dan sobat-sobat maju sini, Sob. Hati-hati. Nah, ukurannya gede banget ini loh, udah loh. Ini gede banget, Sob. Dan yang berbahaya dari kalajengking ini bukan capitnya. Capitnya juga bahaya sih, sakit kalau ngejepit. Tapi bagian belakang, sengat itu ada di belakang. Mas Badak ceritain dikit dong buat sobat-sobat di rumah nih tentang kalajengking ini. Nah, Sob, kalajengking ini adalah, kalau nama bagusnya adalah Heteromnatrus Piter. Nama bagus, nama keren. Tapi bisa disebut juga AFS, Asian Forest Scorpion. Iya, jenis kalajengking yang bisa kita temui di hutan-hutan sekitar Asia. Itu sengatannya untuk manusia bisa menyebabkan panas dingin, meriang. Tapi kalau untuk hewan kecil ini mematikan. Betul. Ini sangat mematikan. Dia suka banget nih makan larva-larva
yang ada di tanah atau di pohon. Terus apalagi sih makanan kesukaan dia selain larva-larva hewan? Biasanya jangkrik kebun. Serangga kecil. Jangkrik kebun, serangga kecil. Belalang juga mau. Belalang, kupu-kupu. Dia makan nasi. Dari orang tua. Itu namanya warisan. Ada juga rezeki yang datang dengan usahanya. Tapi semua rezeki itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Perlu pula dijelaskan apa itu rezeki. Ya, rezeki itu semua pemberian Allah yang dapat kita nikmati. Oke, saya ulang. Ya. Yang dapat dinikmati. Yang dapat dinikmati. Yang dapat dinikmati. Allah kasih saya rezeki, misalnya Allah kasih kita duit, ya kan? Itu rezekinya belum tentu ada duitnya 2 miliar. Ada. Banyak banget. Ya, tapi dari 2 miliar itu tidak semua dinikmati. Bukan rezekinya. Iya, contoh, duitnya 2 miliar. Tapi dilarang makan nasi. Ya ada. Jadi sakit dong. Ya, dilarang makan garam. Dilarang makan gula, dilarang makan daging. Semuanya. Apa aja yang bisa dibeli dia makan. Ubi rebus. Ubi rebus doang. Ya. Kemudian pagi-pagi disuruh jalan, nggak pakai baju. Supaya kena sinar matahari. Jangan pakai sendal. Apa bedanya sama gembel? Oh, duduk nih. Ayo Ustaz, duduk. Jadi rezeki itu batasnya yang dapat dinikmati. Yang dapat dinikmati. Ada orang banyak duitnya tapi atas nama orang lain. Pas meninggal nggak bisa diambil. Kenapa? Bukan nama dia. Uang korupsi. Ya Allah. Ya kan? Maka kadangkala kita merasa miskin karena kita menyempitkan definisi kekayaan. Kalau kekayaan itu definisinya kebun sawit, definisinya mobil mewah, definisinya deposito, maka saya pasti miskin. Kenapa? Saya tidak punya kebun sawit. Saya tidak punya deposito yang banyak. Saya tidak punya mobil mewah, maka saya miskin. Tapi coba kalau saya definisi adalah